Halo, kembali lagi di PDP Detailing Channel. Kali ini kita lagi di PDP Premier BSD dan kita kedatangan Hyundai Stargazer X. Oke, jadi mobil ini masih baru ya, dan mobil ini datang tadi pagi mau dilakukan pengerjaan coating ya. Coatingnya menggunakan paket yang Kuro ya, Vivo Kuro 2 layer, dan juga ada mau pasang dashcam ya, dashcam 2 channel dari Ringdu akan dipasang di depan dan di belakang. Jadi ini Stargazer tipe X ya, agak beda dari Stargazer biasa ya. Kalau di Expander ada Expander Cross ya, kalau di Suzuki ada R3 dan XL7. Jadi ini sebenarnya basis yang sama, mobil yang sama, hanya ada penambahan supaya jadi kesannya off-roader ya. Nah, kalau di Stargazer ini perbedaannya di rodanya ya, jadi 17 inci. Anehnya bukannya dikurangin ya, incinya malah ditambahin, malah jadi lebih sporty pengendaraannya. Padahal kalau untuk off-road sebenarnya ban dengan profil yang lebih tebal itu lebih baik untuk traksi di jalan yang bukan aspal ya. Lalu untuk nambah kesan kokoh, ditambahin ini ya, cladding, side body molding semua bawah dan bumper, grill juga beda ya. Dan bawahnya juga ada tambahan seperti ini ya, tonjolan-tonjolan seperti ini. Jadi kesannya lebih tangguh gitu ya. Oh, terus untuk di atasnya juga ada roof rail untuk pemasangan roof box ya. Nah, itu untuk di luarnya. Untuk bagian dalam nggak ada bedanya sih ya. Perbedaannya mungkin di sound systemnya sudah menggunakan Bose seperti di Hyundai Creta. Nah, interiornya ini ada tambahan-tambahan aksen, ada body airbag. Terus untuk instrumen panelnya perubahan di sini nih. Kalau di Stargazer lama dia menyatu nih lurus sampai ujung. Tapi banyak pengguna yang komplain katanya mengganggu pemandangan segala macam ya. Tapi saya sendiri pribadi pengguna Stargazer yang generasi 1 ya, nggak ada tuh terhalang-terhalang. Ini semuanya posisinya di bawah dashboard kalau kita lihat dari posisi pengemudi. Lalu ada tambahan, dia update jadi piano black ya. Warna ininya tadinya silver, sekarang jadi piano black. Dan ada parking elektrik dan auto hold. Artinya mobil ini belakangnya sudah menggunakan disc brake. Nah, kalau yang lama masih tromol. Lumayan ya, jadi ini low MPV yang salah satu yang paling worth it untuk harganya ya. Mobilnya lagi preparasi untuk dilakukan pemolesan ya. Habis ini kita akan poles dan saya akan instalasi untuk dashcamnya ya, depan dan belakang. Kita akan umpetin jalur kabelnya ke dalam plafon, dan kalau saya nggak suka ada pemotongan kabel ya, jadi kita akan cari tahu kabelnya bagaimana, apakah menggunakan hot wire kit atau kita suntik kabel ke jalur elektrikalnya tanpa memotong kabel sama sekali. Ayo kita mulai. Oke, jadi ini produknya ya. Untuk dashcamnya Ringdu D200 2 channel ya. Nah, ini akan kita instalasi. Yang utamanya di depan dan yang kecil ini di belakang ya. Nah, ini sistemnya sudah ada built-in GPS. Jadi untuk rekamannya kita akan tahu juga posisi mobil saat diambil gambar itu ada di mana. Dan customer-nya juga beli ini hardwire kitnya. Jadi bener-bener tinggal colok-colok aja, plug and play, nggak perlu suntik kabel atau potong kabel ya. Oke, kita bongkar ya. Oke, jadi sambil mobilnya proses poles, kita lihat ya urutan produk-produknya. Jadi ini adalah main kameranya yang di depan ya, unit utamanya. Lalu ini untuk secondary kamera untuk di belakang. Nah, ini modelnya ditempel di kaca dalam ya, bukan di bagian kamera parkir. Biasa kan ada yang di luar posisinya, dimasukin ke dalam situ, masuk ke dalam
sini ya, diinstalasi di sini. Nah, ini enggak, ini posisinya akan di kaca. Dan karena posisi dalam kaca berarti ada kabel yang kelihatan. Nah, mereka sediakan penjepit kabel ini. Jadi lebih rapi ya, kabelnya nggak seliweran. Dan ini hardware kitnya. Ini jadi alat yang bisa langsung kita colok ke mobil menggunakan jalur sikring ya. Jadi kita nggak potong kabel sama sekali. Ini kita mulai. Jadi untuk Stargazer ini dia sudah disediakan fuse box di sini ya. Nah, sama OBD juga di sini. Jadi gampang nih kita kalau mau ngurut kabel yang hardwire itu tinggal dari kita urutin ke sini, masuk ke dalam karet balon ini dan keluar dari sini ya. Nah, ini kita akan cari jalur yang mana yang sikringnya bisa kita gunakan ya untuk ACC mobilnya. Jadi dia bisa sentry mode ya. Sentry mode itu jadi walaupun mobil dalam keadaan mati, si kamera akan tetap recording terus. Yuk, kita mulai prosesnya. Jadi kabelnya udah kita umpetin ya. Ini udah ditanam ke atas, masuk dalam plafon sini, ngumpet, dan ini untuk jalur ke hardwire-nya ya. Nah, terus untuk yang channel keduanya udah diumpetin dari sini, terus ke belakang. Nah, turun ke sini, masuk ke dalam sini dan melalui lampu belakang ya, lubangnya ya. Jadi nanti akan kita umpetin di sini, masuk ke sini dengan kabel management tie-nya ya, dan akan naik ke sini. Karena dia posisinya ada di dalam kabin, jadi si kabel ini kita nggak bisa lewatin kabel yang buat keluar ya. Karena kalau kita paksain masukin sini, pilihannya dua. Ini akan ketekuk, dimana kalau ada air masuk dia bisa bocor ya ke dalam sini, atau dilobangin yang dengan risiko yang sama dan menghanguskan garansi. Jadi kita pilih melalui jalur luar. Oke, lanjut. Jadi supaya instalasinya benar-benar seperti mobil OEM, ini si soket kamera belakang kita akan masukin ke dalam ini ya, anti bocor si lampu belakang, supaya jadi nggak ada celah sama sekali ya. Setelah itu nanti kita akan solatin lagi. Oke, ini ya udah dimasukin, nanti kita akan tarik lagi kabelnya, terus diselotip supaya nggak bocor lagi, dan pemasangannya jadi seperti OEM ya, seperti bawaan pabrik. Oke, jadi seperti ini ya, menggunakan jalur aslinya. Jadi nggak ada yang bocor ya kalau hujan atau dicuci ya. Kita tinggal pasang dan urutin kabelnya seperti ini. Oke, jadi ini udah kita install ya, lampunya udah dipasang lagi. Nah, ini kabelnya ngumpet lewat sini. Dibalik, ini nggak dimasukin ke dalam, cuman diselipin di balik karetnya aja. Nah, nanti kabelnya tuh dijepit, kameranya keluar begini. Nah, jadi rapi kan, kayak OM. Semua instalasinya dijamin nggak bikin bocor ya, aman. Nah, di sini kepasang, kita sekarang tinggal menggunakan test pen ya, kita cari jalur listriknya ini. Nah, ini akan kita jumper si hardwire kitnya. Nah, ini kan bentuknya seperti kepala sikring ya. Masuk ke dalam situ, kita cari yang mana salah satu dari ini yang jalurnya ACC dan positif. Lalu yang bagian hitam ini ground alias negatif. Nah, kita mulai. Ya, tadi kita lupa bahas catnya ya. Nah, ini untuk Hyundai seperti biasa catnya sebenarnya cukup oke ya. Orange wheel nggak banyak, glossy-nya lumayan bagus. Ya, tinggal dihalus-halusin sedikit aja, warnanya udah keluar nih. Nah, bagian bumper juga nggak belang nih ya. Warnanya bagus seperti kanal gearnya bagus ya.
Hyundai memang untuknya luar biasa sih ya belakangan ya, 3 tahun ke belakang. Dan nggak hanya di Indonesia, dia secara global juga memang diakui improvementnya luar biasa ya. Apalagi nanti Hyundai yang N divisionnya, yang versi balapnya bakalan masuk Indonesia, dan itu benar-benar sangat diantisipasi ya sama otomotif entusias. Oke, hari kedua baru aja beres poles ya. Jadi bentar lagi nih mau di power wipe down, dibersih-bersihkan bekas debu-debu polesnya. Setelah itu akan mulai coating ya. Layer pertama menggunakan Vivo Kuro ya, yang bahan dasarnya grafit. Nah sekarang saya mau selesain yang kemarin kabel-kabelnya belum kita tolak ya, karena saya harus cari tahu dulu wiring diagramnya dari si fuse box ini. Nah sekarang saya udah ketemu di Google ya, udah nyari informasinya, dan sekarang kita mau pasang. Lanjut. Oke, jadi sudah kepasang. Ini untuk ACC-nya kita ambil di aksesori buat charger ya, charger ini. Karena dia kalau dalam kondisi mobil mati dia mati, dan kalau mobil dalam kondisi aksesori dia baru nyala ya. Jadi itu untuk sentry mode-nya, dan ini yang kabel merah yang selalu aktif kita ambil dari sekring lampu rem di sini. Karena kan kalau mobil dalam kondisi mati pun kita injek rem, lampu belakang akan nyala. Jadi constant power ya. Dan untuk groundnya diambil di sini. Oke, sekarang kita tes dia nyala apa enggak. Nah nyala. Oke, sudah nyala. Nah, kita matiin mobilnya. Nah, dia mati. Oke, sekarang kita tinggal rapi-rapiin, pasang-pasangin panelnya, pasang kamera belakang, tinggal colok aja ya. Di situ instalasinya beres, dan kita lanjut ke proses coatingnya. Lanjut. Jadi udah kepasang nih ya. Pintunya, list karetnya, dan kabelnya sudah diinstal semua. Kamera juga sudah diinstal. Kita nyalakan. Nah, dia udah aktif juga. Seperti itu ya. Untuk kamera belakangnya juga sudah diinstal. Ini lagi di coating ya, lagi proses coating. Kelihatan di dalam. Nah, itu sudah kelihatan ya. Jadi instalasinya sudah beres, kameranya sudah nyala, tinggal masukin SD card aja. Kita akan pasang sekalian proses coatingnya lagi dikerjakan ya. Oke, jadi hari ketiga mobilnya udah selesai nih ya, udah selesai semua, udah dikasih coating 2 layer menggunakan Vivo Kuro ya. Jadi Vivo Kuro itu adalah seri tertinggi dari coating Vivo ya. Dia berbahan dasar grafin. Grafin itu seperti pensil karbon ya, jadi dia lebih keras daripada coating yang bahan dasarnya silika ya. Silika itu 9H, kalau Kuro ini 10H, jadi kekerasannya lebih keras. Oke, jadi pengerjaan mobil ini kemarin selain coating, paket yang grafin coating, pasang juga dashcam ya, 2 channel depan belakang, Lingdu D200. Oke, kita remind lagi seperti apa pemasangannya. Nah, ini ya. Dashcam depannya, jalurnya sudah diurutkan ke sini dan menggunakan hardwire kit di dalam sekring sini, dan jalurnya sudah terus ke belakang, turun ke bawah, masuk ke panel sebelah kanan belakang, fender, keluar melalui jalur lampu, lalu dari sini keluar ke sini dan ke kamera belakang. Ya, jadi pemasangan kabel nggak ada yang dipotong. Dan semuanya ngumpet ya. Jadi untuk memastikan supaya nggak ada air yang masuk ke dalam juga, kita melalui
jalur OM-nya mobil ya. Jadi yang di sini-sini kita nggak ada potong sama sekali. Oke, itu dia konten kita kali ini. Stargazer X 2024, pemasangan Linggu D200, 2 channel dashcam, dan coating grafin. Terima kasih sudah menonton. Boleh di komen kalau ada pertanyaan, dicek website kita di detailingmobil.co.id, di subscribe untuk mengetahui uploadan kita selanjutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.